Vito dari Medan. Jadi yang jelas bahwa sudah terjadi kisruh dan antara Pak Salim dengan Pak Elias belum ketemu langsung. Jadi saya pikir kalau diungkit yang lalu-lalu itu satu hal yang tidak ada artinya. Jadi kami dengar dapat informasi bahwa Pak Elias istilahnya mau ganti kapal. Rencana ganti kapal ini mohon dijelaskan seringkas mungkin. Artinya kami masih berharap dengan Pak Elias. Itu aja pertanyaan saya. Ya. Jadi begini, terima kasih atas pertanyaan Pak Rajasa. Ya, adapun kemarin kita punya inisiatif, kenapa? Karena saya sudah mengetahui bahwa ADS tanggal 1 Desember ini, sesuai dengan pernyataan Bapak Salim Jatimama bahwa tidak ada yang bisa membubarkan Vito. Saya sudah melihat bahwa ADS tanggal 1 ini tidak akan berjalan. Maka saya berinisiatif untuk membuat satu perusahaan dan di mana teman-teman juga mensupport atas adanya perusahaan yang saya mau buat. Tetapi saya tidak akan membuat satu perusahaan ini ketika permasalahan di Vito sendiri belum selesai. Menyangkut masalah produk, menyangkut masalah bonus, dan PIN yang belum terbayarkan. Sehingga ada beberapa teman yang mendorong saya untuk membuat perusahaan. Ini bukan kemauan saya untuk membuat perusahaan. Ini kemauan para member. Tetapi ketika saya membuat perusahaan ini, para member juga berteriak bahwa belum selesai yang satu, Pak Elias buat lagi yang satu. Ini yang masalah. Sehingga beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu, saya didatangi oleh PKTN, Perlindungan Konsumen Tata Niaga, mempertanyakan perusahaan ini yang telah saya bangun. Dan ada beberapa dari perdagangan yang datang untuk, saya tidak tahu siapa yang melaporkan bahwa ada perusahaan yang bernama Virtus di Gedung Grafen lantai 3 dan tidak ada aktivitas Virtus yang ditemukan di kantor kami. Seperti itu Pak Rajasa. Jadi untuk perusahaan baru ini kami sebagai warga negara yang baik akan melakukan proses pengurusan perizinan, dan kita akan mungkin, saya pribadi saya akan jalan ketika semua sudah selesai, permasalahan di Vito kita semua sudah selesai. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Silakan, mungkin Bu Emi bisa mewakili semua pertanyaan. Silakan Bu Emi. Ya, makasih Pak Brian. Kalau saya sih bukan kepada pertanyaan ya. Saya udah sering juga ngobrol sama Pak Elias kok secara pribadi sudah. Ya. Jadi artinya di sini kan kita hanya mendengarkan statement daripada Pak Elias mengenai konflik yang terjadi nih selama ini sampai tidak bisa terrealisasi yang namanya advertising di Vito kan. Jadi intinya kita sama-sama mendengarkan bahwa di dalam manajemen ini ada konflik gitu loh. Konflik itu kan menurut Pak Elias versinya seperti itu. Tapi kita juga ada sesuatu juga dari Pak Salim, dia berbicara versi lain. Nah jadi ya udah, intinya kita paham bahwa ada konflik manajemen antara Pak Salim dan Pak Elias. Nah, kita semua ini kan nggak akan terkuak kalau belum Pak Salim langsung yang berbicara. Nah, gitu aja sih. Jadi sampai kapanpun ya tetap aja seperti ini ceritanya. Ada konflik yang tidak bisa terpecahkan sehingga korbannya adalah kita semua sebagai member. Artinya mungkin kalau secara materi ya mungkin nggak seberapa lah ya. Artinya kan ada sesuatu, ada bagian member juga yang sudah terpenuhi bonusnya. Ya, mungkin yang terjolimin yang belum dapat bonus, yang belum dapat produk juga itu. Jadi intinya menurut saya selagi Pak Salim itu belum nongol,
maaf ya Pak Elias, saya berasumsi saya punya pikiran, artinya saya selalu positive thinking dimanapun saya berbisnis. Tetapi pikiran positive thinking saya ini juga harus saya kawinkan dengan logika saya gitu loh. Kita boleh positif dengan sesuatu, tapi logika kita juga bermain gitu loh. Selama ini kan kita ngikutin dari mulai saya join sampai detik ini tuh saya ngikutin perkembangannya gitu loh Pak Elias. Jadi ya udah, kalau saya berasumsi ini nggak akan selesai kalau tidak ada Pak Salim keluar dari persembunyiannya. Tetapi saya pribadi memang dua hari terakhir kemarin tuh kita udah komunikasi semua stokis itu baik-baik aja ngomongnya juga. Bahkan nanti kalau memang malam ini mau saya keluarkan rekamannya, apa yang kami obrolkan boleh nanti saya dengarkan gitu ya. Nah artinya ya sudah, bahkan saya punya asumsi selagi Pak Salim belum keluar, ini ada rekayasa, ini masih pemikiran saya, ini pemikiran jelek saya. Jadi saya berpikiran ya udah ini masih rekayasa antara kedua belah pihak. Nah kalau itu saya itu aja sih. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan jawaban itu gitu loh. Ya yang bisa memecahkan adalah Pak Salim dan Pelet duduk bareng berdua. Nah sementara saya ini kan kita semua di luar kota. Sementara Pak Salim yang pribadi aja nggak bisa ketemu di dalam kota, ya kan kita punya cara loh Pak Elias. Tungguin 1x24 jam di rumahnya, dia kan punya keluarga, pasti pulang itu. Tungguin aja, kan antek-anteknya Pak Elias banyak di sana. Sungguh aja di rumahnya, di depan pagarnya, pulang. Dia pasti pulang, dia punya keluarga, anak istri kan artinya. Nah kalau memang itu sudah dilakukan nggak bisa berhasil, ya udah kita nunggu proses hukum yang sudah dilaporkan sama ini kan yang saya dengar kedua belah pihak udah saling melapor ini. Kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau menurut saya Tito ya udah ini gagal produk menurut saya. Gitu loh Pak Elias. Nah mengenai Mbak Nur tadi ada saya dapat laporan dari teman-teman saya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya ada dasar ngomongnya. Itu pun dari Pak Salim. Makanya saya bisa berani ngomong seperti itu dengan lantang. Bahwasannya ada keterlibatan Bu Nur yang ada jumlahnya mungkin Pak Salim menyebutkannya terlalu banyak atau memang tidak sesuai dengan yang jumlahnya. Saya nggak tahu. Yang jelas yang dengar bukan saya aja. Semua stokis dengar bahwasannya ada Mbak Nur menggelapkan juga PIN sejumlah 1.000 PIN. Nah itu nggak tahu entah benar 1.000 atau memang kurang dari 1.000 atau tidak sama sekali. Yang jelas saya dengar langsung dari Pak Salim, salah satunya adalah Mbak Nur. Kenapa Mbak Nur kemarin dilaporkan ke polisi juga kan? Nah nggak tahu saya hasilnya apa gitu loh. Nah saya ngomong nggak asal, ada dasar Mbak Nur ya. Saya tahu ada di sampingnya Mbak Nur di situ. Jadi bukan asal ceplos-ceplos, tapi saya ada dasar gitu loh. Jadi kalau begini, mengenai benar atau tidaknya ya nanti dibuktikan aja. Kalian kan sudah saling melapor gitu loh. saya jawab satu-satu pertanyaan Ibu Emi karena agak terlalu panjang. Jadi saya jawab satu-satu ya. Yang saya ingat dulu tadi masalah PIN. Jadi Pak Salim itu melaporkan ke pihak berwajib hanya pencemaran nama baik. Itu. Jadi yang dia laporkan itu Pak Salim itu si C yang telah menjebol PIN perusahaan. Adapun yang saya dilaporkan oleh Ibu Nur, Pak Arif, saya Pak Tahan itu hanya pencemaran nama baik karena kami membuli terus Pak Salim di grup. Jadi bukan masalah penggelapan. Itu harus teman-teman tahu. Jadi penggelapannya Pak Coy berinisial C. Itu yang dilaporkan Pak Salim di Polda. Adapun laporan yang dibuat oleh Pak Salim kepada saya, Pak Arif dan Ibu Nur itu hanya laporan pencemaran nama baik dan saksi. Bukan dia laporkan saya bahwa saya gelapkan dana perusahaan. Tambahan sedikit ya. Ini sebentar. Aduh Ibu Nur. Sangki dulu. Nah, jadi begitu. Pak, sudah ngomong aja. Pak, Ibu tuh Bu Nur mau ngomong aja, saya dengarkan. Dia tadi mau ngomong jangan dilarang, Pak. Silakan apa yang mau dia bicarakan. Dulu Pak, Bu Emi. Jadi silakan Bu Emi juga berasumsi kan bahwa ini ada apa ini. Saya begini, malam ini saya membuat sayembara. Siapa yang bisa mempertemukan saya sama dengan Salim Jatimamak, saya kasih 20 juta. Itu. Ya, Itu. teman-teman saksinya. Siapa yang bisa Oke. kantor saya kasih 20 juta. Siapa yang bisa mediasi? Oke, silakan. Itu udah 20 juta. 20 juta. Oi. Tolong diam semuanya, diam. Tolong Saya dikondisikan admin. itu.
Dan adapun kita di sini bukan cuma Ibu Emi yang dirugikan, bukan hanya member. Saya juga merasa dirugikan. Kami diperdaya, kami dijadikan sebagai pencari uang untuk membangun 55 TV, di mana 55 TV itu adalah 55 TV Bapak Salim Jatimama. Jadi kalau ADS terbengkalai, dananya itu dilarikan ke 55 TV untuk membangun 55 TV-nya Salim Jatimama. Ilyas, ini obrolan ini direkam tuh, ada yang merekam. Tidak apa-apa Pak, silakan direkam. Yang bisa ketemu kasih sama Salim Jatimama, suruh datang ke kantor saya kasih 20 juta. Sudah bagus itu statementnya Saya kasih Salim Jatimama. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman saya yang datang kan saya Salim Jatimama, saya kasih 20 juta. Yes. izin bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Bergantian, sebentar, bergantian Bapak Ibu sebentar. Selesai dulu Pak Ilyas menjawab pertanyaan dari Bu Emi. Ya. Jadi itu tadi Bu Emi, jadi kita semua merasa dirugikan. Kita hanya dimanfaatkan untuk membesarkan 55 TV, di mana 55 TV itu adalah TV Salim Jatimama yang dibuat dari uang Pito. Dan untuk mengangkat 55 TV, kita diwajibkan untuk mensubscribe 55 TV tersebut, sehingga ranting 55 TV itu bisa terangkat. Benar. Mohon maaf Pak Ilyas, boleh saya ngomong Pak? Ya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan buat Pak Ilyas. Apakah benar Pak Ilyas ini sekongkol sama Pak Salim? Itu saja, karena tuduhan itu terdengar seluruh Indonesia. Silakan. Ya. Jadi sekongkolan itu makanya saya bilang tadi yang bisa ketemukan saya dengan Pak Salim Jatimama itu saya berikan, saya buat sayembara, saya akan berikan 20 juta rupiah. Oke. Izin. 20 juta karena saya sudah berapa kali mencari Salim Jatimama di Makassar ini, selamanya katanya ada di luar kota, di luar daerah, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta. Pak Brian, izin bicara Pak Brian. Izin. Ya, silakan. Pak Afi. Saya ini aja mau tanya ke Pak Ilyas. Apakah Pak Ilyas sudah pernah mencoba untuk pihak kepolisian menjadi mediasi antara Pak Ilyas dengan Pak Salim Jatimama? Karena itu mungkin bisa terjadi seperti itu, Pak. Karena kita lihat aja seperti kasus sekarang, Luhut sama Haris Azhar. Coba seperti itu loh, Pak. Terima kasih. Jadi, oke, saya jawab Pak ya. Silakan Pak Fir, silakan. Ya. Jadi untuk memediasi Bapak Salim Jatimama dengan saya, pihak kepolisian, TNI, teman-teman FES, para member itu sudah melakukan berbagai macam cara. Bahkan kami sudah melakukan penyuratan ke kantornya, kami sudah datang ke kantor beliau, tapi memang jadi beliau memang tidak mau ketemu gitu. Saya telepon, saya WA tidak dibalas. Bahkan kami sudah melakukan pihak mediasi dengan teman pihak polisi karena saya menganggap Bapak Salim Jatimama ini masih saudara saya, sehingga kita harus selesaikan secara musyawarah. Tetapi memang etikat atau niat baik beliau untuk datang ke kantor itu memang sudah tidak ada. Selama bulan September selesai launching, Pak Salim Jatimama tidak pernah lagi datang ke kantor Pito sendiri. Gitu. Jadi untuk mediasi Pak, kami sudah melakukan berbagai macam cara dari pihak TNI, pihak Polri, dari fans, bahkan kami sudah menyurati, bahkan kami juga sudah datang ke rumahnya.